Seorang pria yang sedang bertamu di rumah seorang ustaz tertegun heran ketika melihat sang ustaz sedang sibuk bekerja sendiri menyikat lantai rumahnya sampai bersih. Pria itu kemudian bertanya kepada sang ustaz, "Apa yang sedang antum lakukan, Pak Ustaz? Mengapa bukan pembantu rumah tangga saja yang antum perintahkan untuk mengepel lantai rumah?" Pak Ustaz menjawab dengan tersenyum, "Tadi saya kedatangan tamu yang meminta nasihat. Saya berikan banyak nasihat yang insya Allah bermanfaat. Namun setelah tamu itu pulang, di dalam hati saya terbersit penilaian saya bahwa saya ini orang hebat, dibutuhkan banyak orang. Kesombongan saya pun mulai muncul. Oleh karena itu, saya lakukan pekerjaan ini untuk membunuh, mengkikis perasaan sombong itu." Kemudian Pak Ustaz melanjutkan penjelasannya. Sombong adalah penyakit hati yang sering menghinggapi kita semua. Siapa saja dan apapun statusnya, orang awam atau tokoh masyarakat bisa juga dihinggapi penyakit sombong ini. Bahkan di kalangan para santri, para ustaz, mubalik, kiai, habaib, benih-benih kesombongan bisa muncul tanpa mereka sadari. Di tingkat pertama, ada kesombongan disebabkan oleh faktor materi, di mana kita merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatannya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, lebih banyak amalnya, lebih semangat berjuang dan beribadah, lebih banyak kontribusinya untuk umat, lebih besar dari orang lain berdasarkan apa yang sudah dicapai, seraya meremehkan orang lain dengan menganggapnya orang kecil, merasa lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik saudara, semakin tinggi tingkat kesombongan kita malah semakin sulit pula untuk mendeteksinya, untuk merabanya. Sombong karena materi mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit dilihat. Karenanya, kenapa? Seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita melakukan introspeksi diri, muhasabah. Kadang kita butuh orang lain untuk membantu kita melakukan atau mengintrospeksi diri kita. Kita juga butuh kritikan dan masukan dari orang lain. Maka mari kita sadari bahwa setiap hal yang baik yang bisa kita lakukan itu semua adalah karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah. Semua itu tidak lain adalah anugerahnya. Kesombongan lagi-lagi hanya akan membawa kita pada kehinaan diri dan kejatuhan yang mendalam. Maka tetaplah bersabar dan rendah hati. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Dan ketika kita meninggal, kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang kita tidak membawa apa-apa saudara. Waktu pergi, kita juga tidak akan membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan berkedudukan. Jangan pula minder karena miskin dan rendah. Bukankah kita semua hanyalah tamu di dunia ini? Pada waktunya kita pulang ke akhirat, dan semua milik kita hanyalah titipan dari Allah Azza wa Jalla yang sewaktu-waktu bisa saja diambilnya kembali. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Dan tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Hanya satu kepunyaan kita yang bukan pinjaman, yang akan kita bawa kemanapun kita pergi, yaitu iman dan amal saleh. Tidak akan menjadi orang besar jika dalam hati selalu menganggap kecil orang lain. Kita sama-sama saling belajar merendah hati, tetapi tidak merendahkan diri kita. Ayo, mudah-mudahan nasihat hari ini bisa menjadi renungan kita, menyentuh nurani kita.